yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom, Amanginang, Horas dihita salutna. Dalam rangka pertukaran mimbar, pertukaran pelayan firman se-Distrik 21 Banten, kami ada di sini untuk melengkapi perkenalan singkat. Sebenarnya waktu pengukuhan Bibel Pro dan pendeta kita, kami sudah di sini membaca SK, tapi kali pertama kami melayani di HKB Ciputat. Nama lengkapnya Pendeta Albiner Hutauruk, istri Boru Situmorang. Anak Tuhan titipkan kepada kami ada 3 orang, laki-laki 1, perempuan 2. Yang pertama anak sulung sudah mahasiswa, lagi skripsi sekarang. Yang nomor 2 kelas 3 SMA, yang Siapudan bawa kelas 5 SD. Kami tinggal di sekretariat distrik yang ada di Serang. Demikian perkenalan singkat. Salinai shalom, horas dihita salutna. Terpujilah Tuhan atas anugerahnya pada minggu ini, pada minggu Judika, Tuhan berbicara melalui khotbah kita pada saat ini, sebagaimana dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 dari ayat 41 hingga ayat 50. Nanti di ayat 49b kita baca sama-sama. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambut. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, kita sama-sama membacanya, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita lebih jauh kepada perikop ini, kalau kita ambil referensi Lukas 3:23,
Tuhan Yesus di dunia ini, katakan kalau Yesus lahir di Jakarta atau di Serang atau di Ciputat, Tuhan Yesus ada di Ciputat ini, tapi dia lahir di Yerusalem. Kurang lebih 30 tahun Yesus ada di dunia ini dengan karya misinya. Yang pertama, berkhotbah, merjamita, jamita duluk. Berbahagialah orang martua ma natu mangihon dohot satorusna. Napa duahon. Yang kedua, mengajar. Tuhan Yesus disebut sebagai rabi, sebagai guru. Mengajar di katakombe, di sinagoge maksud kami, dan mengajar beberapa perumpamaan. Yang ketiga, mengampuni. Itulah topik kita minggu ini. Yang keempat, mujizat. Banyak hal mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus selama di dunia ini. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan Lazarus yang sudah meninggal bisa kembali hidup. Dan yang terakhir, Via Dolorosa, menyelamatkan. Karya teragung Tuhan Yesus. 1B 4M, itulah karya misi Tuhan Yesus selama di dunia ini. Perikop ini menggunakan perumpamaan pengampunan dosa yang sangat efektif, yaitu dengan dua orang yang berhutang kepada seorang memberi pinjaman. Ini adalah perumpamaan. Tuhan Yesus sering memberikan satu pengajaran dengan perumpamaan agar si pendengar lebih mengerti. TKP-nya, saya ambil istilah TKP-nya, tempat kejadian perkaranya di rumah seorang Simon, bukan Simon Petrus ya. Dalam perikop ini, Simon yang dimaksud adalah Simon seorang Farisi. Tidak tahulah apa motivasinya, tapi sengaja si Simon mengundang. Injil Lukas menyoroti ini. Seorang Simon, seorang Farisi, mengundang agar Yesus datang ke rumahnya. Info itu ternyata didengar seorang perempuan. Dalam Injil Lukas tidak sebut, no name. Tapi dalam Injil Matius, Markus, Yohanes disebut nama, Maria Magdalena. Tapi dalam Injil Lukas ini hanya disebut seorang perempuan. Dengan bagian pertama, ada dalam perikop ini sebenarnya ada part 1, part 2, bagian pertama dan bagian kedua. Begitu tindakan yang dilakukan oleh si perempuan itu, Simon merasa aneh. Ini perempuan siapa sih? Kok dibiarin mendekati Tuhan Yesus? Why? Bila Tuhan Yesus seorang nabi, tentu tahu siapa perempuan ini. Tuhan Yesus tahu otak si Simon. Merespon dengan perumpamaan. Ada dua orang berhutang kepada seorang pemberi pinjaman. Berhutang 500 dinar. Lebih sedikit ada 50 dinar. Sama-sama berhutang. Pemberi pinjaman itu memberikan pengampunan, diputihkanlah. Ini pun perumpamaan juga bagaimana seorang yang bermurah hati. Satung tado kan non, ternyata pada zaman Tuhan Yesus ada utang piutang juga ya. Jelas ini satu perumpamaan. Lalu ditanya pada Simon, siapa yang lebih mengasihi? Aku kira dia yang lebih banyak diampuni. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, sitong donanidok mi, benar apa katamu? Bagian 2, perempuan berdosa.
Dia tidak berkata-kata sama sekali. Si perempuan itu satu kata pun gak keluar dari mulutnya, tapi aksinya luar biasa. Actionnya sungguh sangat luar biasa. Bawa minyak wangi, menangisi kaki Yesus sampai 3 kali. Hai Simon, saya kesini. Biasanya orang Farisi kalau datang tamu disiapin air cuci kaki. Itu tidak kamu lakukan. Hai Simon, saya ke rumahmu, tidak kamu suguhkan apapun. Tapi kalau dia bawa minyak wangi, menangisi kaki Yesus, mengusap dengan rambutnya. Rambut adalah mahkota, bukan hanya kepada perempuan. Sekali lagi, si perempuan itu sedikit pun tidak berbicara, tapi dengan tindakan yang luar biasa. Lagi-lagi ini mengundang kontroversial di kalangan internal pada saat itu. Minyak narwatsyu seharga 300 dinar. Kalau kita buka ensiklopedi, 300 dinar ini upah seorang pekerja selama setahun. Kalau boleh kita matematikakan, UMR seorang pekerja sekarang katakan 5 juta. 5 juta dikali 12 bulan berarti harga minyak itu 60 juta. 60 juta rupiah. Kalau boleh kita kali-kalikan dengan rupiah. Di pikiran orang kenapa boros begitu? Bapak Ibu Saudara, pikiran manusia dengan pikiran Tuhan berbeda. Terkadang manusia terlalu a priori. Di konsep lain, di Injil lain, bahkan seorang dari murid Tuhan Yesus, kenapa itu tidak diberikan kepada fakir miskin saja? Tapi Tuhan Yesus mengatakan, siat tonga-tonga muna gudang dopiak kana bogus. Di sisi ini, di perikop ini, jangan kita sebagai manusia, oh benar juga kata pendeta. Katakan kalau UMR pada saat itu 10 juta, berarti harga minyak narwasu itu sudah 120 juta. Sayang dong, itu ditumpahkan kepada rambut Yesus. Namun si Ida rohado debata, bukan karena nominalnya. Di perumpamaan lain juga Tuhan Yesus dengan persembahan seorang janda bukan menyoroti nominalnya, tapi isi hatinya. Dan jangan pernah dikatakan ternyata bisa disuap ya, no. Konsep kita memberi karena kita sudah diberi. Daidu hamaliationi, di jalo huriata do hamalateon sian keluarga amat tatobing, ala denggado merdalan acara di keluarga Nesida. Gereja atau di sini sebagai wadah penerima, tapi esensinya adalah bukan supaya dakiata begikan ijalo huriata do hamuleateon sian keluarga situ meang asa masuk geleng natu ui, enggak dong ya. Dungpe di jalo pasu-pasui ijalo huriata do hamolateon sian keluarga di Bataraja siala karena begitu ya, siala denggado merdalan acara di keluarga Nasida. Sebenarnya dari redaksi itu kita diajari memberi
karena kita sudah diberi. Boleh diulang Amanginang? Memberi karena kita sudah diberi. 1, 2, 3. Jangan supaya kita tidak menganut paham seperti itu. Hulea pe hamolate kutu gereja siala naung merasa dua gudang pasu-pasu di lehot Tuhan tuau. Tidak ada alasan hulea pe hamolate kutu gereja asa-asa ngapau. No, bukan. Asa membusungkan dada au. Molosongonido konsep tamarisuang dui. Amanginang, perikop kita ini mengajari kita untuk bagaimana dengan isi hati kita di hadapan Tuhan. Banyak sisi-sisi lain dalam kehidupan ini. Jikalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, secara pribadi, pengalaman rohani kita bertemu dengan Tuhan Yesus, testimoni kehidupan kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Terkadang kita di saat susah, terkadang kita di saat Tuhan memberikan segalanya, tetapi kita bersyukur terhadapnya. Namun sesuai dengan perikop kita kali ini, Tuhan telah mengampuni dosamu. Begitu tadi liturgis pengampunan dosa, musik dulu kan, baru kita akan mendengarkan pengampunan dosa kita. Kita bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Kasih yang nyata itulah yang dilakukan seorang perempuan no name itu. Kasih yang nyata yang bisa dinikmati dalam keseharian kita pun. Terkadang kita nggak perlu berbicara. Dalam sisi lain, senyum kita pun sangat berarti, body language kita pun sangat berarti, tatapan mata kita pun sangat berarti. Bagaimana kita menunjukkan kerendahan hati, bertutur sapa kita pun bisa diartikan orang kita penuh dengan kerendahan hati apa tidak. Bapak Ibu, datanglah ke hadiratnya dengan segala kerendahan hati, berbelas kasihlah kepada seseorang, kepada yang bisa kau berikan belas kasih dengan segala kerendahan hati. Minggu Judika, berikan keadilan kepadaku Tuhan. Keadilan bukan seperti keadilan manusia harus 50-50. Kalau kita menerjemahkan keadilan ikut bola pinang dokan harus 50-50. Keadilan ibarat jemari kita ini. Ada ibu jari, ada jari telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking. Bapak Ibu Saudara coba semua lihat jari-jarinya, tangannya ada yang sama enggak? Kalau ada yang sama, kita cek ke dokter ya. Kenapa jari-jariku ini sama? Inilah rumus keadilan, tidak harus sama. Tapi dengan ada ibu jari, ada jari telunjuk, ada jari manis, keadilan itu nyata. Tidak harus sama. Sinar matahari membagi adil sinarnya. Temperatur di daerah Khatulistiwa tentu tidak sama di daerah kutub, betul kan? Air laut membagi adil asinnya. Kadar garam di Madura dengan kadar garam di Sibolga tempat saya tentu berbeda. Itu kita terjemahkan adil. Tidak harus sama. Menikmati keadilan Tuhan dengan merendahkan diri, ya. Jangan kita paksakan keadilan kita kepada keadilan Tuhan. Unang tadok Nabi ado ringgas dunia marminggu, ringgas dunia nau tu gereja martangiang pertangiangan sektor alai
songon nadau do pe pasu-pasui. Kayaknya Tuhan tidak adil dengan saya. Di tetangga saya baru 5 tahun di sini, kok dia melimpah berkat ya. Jangan kita terjemahkan seperti itu. Taingot hatane detai. Pasu-pasu godang. Buta teruson. Imaroha nasona. Dakya idokon pasu-pasu na godang pitu mobilna 10 jabuna depositona gudang emas berliannya. Oh, bukan begitu. Bagaimana kita menikmati keadilan Tuhan dikala kita bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita, tidak harus dibanding-bandingkan. Edei pedodokan ojo dibandingke ya. Semakin kita banding-bandingkan, kenapa anak saya seperti ini ya, tidak seperti anak tetangga ya. Judika, berikan keadilan kepadaku ya Tuhan. Biarlah dengan segala kerendahan hati kita memakai kacamata Tuhan, bukan kacamata kita, agar tetap kita bersyukur, agar tetap kita menikmati keadilan Tuhan dengan rendah hati. Terimalah keadilan Tuhan dan lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Lakukan apa yang menjadi bagian kita di hadapan Tuhan, selebihnya biar Tuhan yang bekerja. Setuju, katakan amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu. Melalui firman Tuhan, saat ini kami boleh dimengerti akan Minggu Judika ini. Esensi keadilan itu tidak harus sama dengan yang lain. Jangan pernah kami a priori mendahulukan pikiran kami, menikmati keadilan Tuhan dalam kehidupan kami dengan bersyukur apa yang Tuhan berikan. Kisah seorang perempuan yang dosanya diampuni Tuhan Yesus, itu adalah otoritas Tuhan. Jauhkan kami seperti pikiran Simon orang Farisi tersebut yang selalu mengandalkan pikirannya. Tuhan punya otoritas untuk mengampuni siapapun, dan yang pasti Tuhan mengasihi orang berdosa tapi membenci perbuatan dosa. Mampukan kami untuk memisahkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh jemaat HKBP Ciputat pada saat ini. Biarlah firman-Mu diam dan bekerja dalam kehidupannya. Jangan biarkan kedatangan kami ini seperti angin belaka yang hanya datang dan pergi, tapi biarlah firman itu bekerja dan menikmati keadilan Tuhan dalam kehidupan kami. Segenap doa yang telah dibawakan oleh pembawa warta Mang Tobing tadi, biarlah Tuhan yang boleh menyempurnakan, yang boleh Tuhan kami aminkan semuanya, dan jemaat Tuhan senantiasa menikmati segala berkat-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan